I greet you all in the wonderful name of Jesus right here from our Love Papua Center in Manokwari. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dari sini, dari Love Papua Center Manokwari. Greetings to all Indonesia, Malaysia, Singapore, and from ever here in Europe where you are watching. Salam untuk semua saudara di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, dan juga semua yang menyaksikan ini dari Eropa. It is my privilege to start this new program. Adalah satu kesempatan yang adalah kehormatan buat kami untuk memulai satu program yang baru ini. We are calling it Raja Wali Terbang. Dan kita menamakan program ini Raja Wali Terbang. Why? Because I think God has made these people to fly like eagles. Mengapa? Karena menurut saya Tuhan menciptakan kita, Tuhan menjadikan kita untuk bisa terbang seperti Raja Wali. And so as I prayed, I felt that the Lord wanted me to start training the people in prayer, intercession, and worship, that we fly like eagles also in this COVID-19 time. Dan saya waktu mulai berdoa, saya yakin Tuhan mau untuk kita melatih pendoa syafaat umat-umat Tuhan untuk kita bangkit dan bahkan terbang seperti Raja Wali, bahkan dalam situasi yang sedang kita hadapi dengan pandemi COVID-19 ini. So all those people that has just joined us, dan untuk semua saudara yang baru saja bergabung, please note, tolong dicatat, tolong diperhatikan. This program will happen every Thursday night. Every Thursday night. If the lockdown open or not, this will happen every Thursday night if the Lord help us. Untuk kita perhatikan bersama, sejak saat ini program Raja Wali Terbang akan siar setiap hari Kamis malam. Apakah pembatasan sudah berakhir? Dan juga di waktu yang bersamaan, 6 o'clock in the Jakarta time at jam night. Jam 6 sore waktu Jakarta, waktu Indonesia Barat. 7 o'clock for the middle part of Indonesia. Jam 7 waktu Indonesia Tengah. And then for my beloved Papua. Dan untuk saudara-saudaraku yang kekasih di Papua. We made it 8 o'clock at night so that we don't clash with churches and programs, but you can come and learn. Untuk saudara-saudara kekasih di Papua akan diadakan jam 8 waktu Indonesia Timur supaya tidak bertabrakan dengan kebanyakan waktu-waktu kegiatan di gereja, supaya banyak orang bisa bergabung dan belajar bersama. Very, very important. Sangat-sangat penting. Please write to us in the chat, where are you from? We would like to know from where you are watching. Bapak Ibu Saudara, silakan juga untuk menulis di kolom chat dari mana Bapak Ibu menyaksikan dan dari mana Bapak Ibu melihat program ini. And we will put my teaching notes at the end of the program so that you can copy it and you can go and preach it in your own prayer groups and train the people to be a Raja Wali. Dan pada akhir dari program ini, kami akan menampilkan catatan khotbah yang saya sampaikan, dan Bapak Ibu Saudara juga bisa mendownload, mengambil catatan khotbah tersebut, dan dipersilakan untuk mengajarkan kembali kepada jemaat atau kepada para pendoa syafaat supaya semua bisa terbang seperti Raja Wali. Isn't it wonderful that the Lord made a way for us? Bukankah ini sesuatu yang luar biasa bahwa Tuhan membuat jalan seperti ini untuk kita bisa menyaksikan program ini? The whole world is in a lockdown. Hampir seluruh dunia sedang mengalami lockdown atau pembatasan. So I am greeting you at the moment from our office in Germany. Patuar is translating from Papua, Indonesia, and you are blessed wherever you are. Thank you, Lord. Jadi terima kasih Tuhan, saya sedang berbicara kepada saudara dari kantor kami di Jerman. Pak Toar sedang menerjemahkan untuk Bapak Ibu Saudara dari Manokwari, Papua. Dan saudara-saudara di tempat saudara-saudara sendiri di rumah, biarlah menjadi berkat buat saudara. And because it's going to be every Thursday night, we also ask it to make it known to your friends, to broadcast the adverts. That's why we need also your telephone number and your email to give the information to you. Dan sejak ini akan diadakan setiap hari Kamis seperti waktu yang telah disampaikan tadi. Silakan untuk disebarkan informasi ini kepada seluruh kontak kita
disilakan disebarkan kepada seluruh keluarga kita. Itu sebabnya juga kami mengharapkan bisa mendapatkan informasi nomor telepon supaya kami bisa juga menghubungi Bapak Ibu Saudara. Now, this is for free. The program is for free and it is the prayer school. I felt that the Lord laid it on my heart to start training the people in depth in prayer every Thursday night. I will teach it myself. Dan program ini tidak berbayar atau disiapkan secara gratis. Saya akan mengajarkan dalam bentuk pengajaran sekolah doa, dan ini akan kami adakan setiap hari Kamis malam. Dan saya sendiri yang akan mengajar. Amen. Enough talking. Let's come to the word of God. Ya, sudah cukup kita punya bicara awal, mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Just before I come to the word of God, let me tell you, we are praying for Indonesia. We are praying very much for my beloved Papua, and wherever you are, Singapore or Malaysia or wherever you are, the Spirit of the Lord is right there with you. And right now we're going to pray. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau sampaikan kami banyak berdoa untuk saudara di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, dan dimanapun saudara berada, saudara biarlah diberkati dengan program ini, dan saat ini kita akan berdoa. And greeting also to my beloved Indonesian people right here in Europe that are watching, and I know they are watching right now. Dan saya sampaikan juga salam saya kepada saudara-saudara orang-orang Indonesia yang ada di Eropa. Saya tahu mereka juga sedang menyaksikan saat ini juga. And so we're going to pray right now. Dan saat ini kita akan berdoa bersama. Lord, in the name of Jesus, there is no distance in the Spirit. Tuhan, di dalam nama Yesus tidak ada batasan ruang di dalam roh. In Jesus' name, let the Spirit of the Lord stir up the fire and the passion in the people right where they are right now. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roh Allah yang membangkitkan gairah dan membangkitkan api dimanapun umat Tuhan menyaksikan program ini saat ini juga. And I pray for a spirit of revelation upon them, Lord. Let the word becomes life and fire and understanding to them in Jesus' name. Dan saya berdoa untuk roh pewahyuan bagi umat Tuhan yang mendengarkan, yang menyaksikan ini. Biarlah firman Tuhan menjadi seperti api dan menjadi satu kehidupan di dalam mereka di dalam nama Yesus. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Because this is the prayer school. Karena ini bentuknya seperti sekolah doa. Yes, we lay foundations in the first session first. Jadi untuk sesi pertama kami mau menempatkan satu fondasi terlebih dahulu. And in the adverts we will let you know, are we now we're dealing with warfare, or now we're dealing with this, or now we're dealing with that. This is a program that will continue to train God's people in prayer and what God taught me. Jadi ini adalah program yang akan terus-menerus melatih umat Tuhan khususnya di dalam doa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan saya. Jadi awal ini adalah pondasinya atau dasarnya. Selanjutnya bagaimana kita peperangan di dalam roh, ada topik-topik lainnya, tapi kali ini kita akan menaruhkan dasar terlebih dahulu. Now, let me first go in the definitions of intercession so that we understand what the Bible talks about. Jadi mari kita berbicara lebih dahulu tentang definisi dari berdoa syafaat supaya kita paham apa yang menjadi dasar atau dikatakan firman Tuhan apa yang sedang kita bahas saat ini. Now, the very first thing we see intercessors like Esther or Moses or Jeremiah or Phineas. Kita melihat doa syafaat itu seperti yang kita baca di dalam Alkitab yang dilakukan oleh Esther, oleh Musa, oleh Nabi Jeremia. But that is not where the word intercession come from. Tetapi bukan dari situ kata intercession atau berdoa syafaat itu kita ambil. The first time we see the word intercession in the Bible, remember, this is only laying foundations. Pertama kali kita melihat ada kata intercession atau berdoa syafaat di dalam Alkitab, ingat, kita masih meletakkan dasarnya dulu sekarang. It's in the Bible in Isaiah 53 verse 12. Di dalam Alkitab kita bisa melihat hal tersebut dikatakan di dalam Yesaya pasalnya 53 ayatnya yang ke-12. Remember, at the end of the session, we are putting on the screen for you the teaching so that you can write down the notes. So don't worry about that.
Jadi untuk saudara yang mungkin tidak sempat mencatat, ingat pada bagian akhir dari program ini kami akan menayangkan catatan khotbah. Jadi saudara tidak khawatir, tidak perlu khawatir untuk yang mungkin saja tidak sempat mencatat. Good. Let's read together now Isaiah 53 verse 12 together. Mari kita baca bersama-sama sekarang di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 12 secara bersama-sama. When you come to Ibu Suzet's meetings, please remember, bring your Bible, a notebook, and a pen. Kalau saudara menghadiri pertemuan atau ibadah atau pelayanan dengan Ibu Suset, ingat selalu bawa Alkitab, bawa catatan, dan bawa pena saudara. Amen. Amen. All right, here we go. And it says in Isaiah 53 verse 12, therefore, I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. There you get the word intercession. Yesaya 53 ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa atau bersyafaat, kata berdoa di sini intercession, untuk pemberontak-pemberontak. So to pray effectively, my brothers and my sisters, it doesn't matter if you are an intercessor, a pastor, a leader, it doesn't matter. We all need to understand where the foundations of the word come from. Jadi untuk berdoa secara efektif, tidak peduli apakah kita sebagai seorang pendoa syafaat, pendeta, atau gembala, kita harus melihat dasar yang dikatakan oleh Alkitab mengenai berdoa syafaat itu sendiri. Di mana itu diletakkan di dalam Alkitab, atau apa kata firman Tuhan mengenai berdoa syafaat itu sendiri. Now, this word intercession in the Old Testament is the Hebrew word paga. Kata berdoa intercession atau berdoa syafaat itu sendiri di dalam bahasa Ibrani aslinya adalah satu kata Ibrani paga. Yeah, like power. It means like a train that has two rails. One train and it runs on two rails to move. Itu seperti satu kereta yang bergerak di atas dua rel untuk bisa membuat kereta ini bergerak. It's the same with intercession. It's the same prayer, but it has almost like two opposite meanings. Sama dengan berdoa syafaat atau intercession. Jadi ada dua bagian, tetapi satu di dalam doa ini. Di dalam doa ini memiliki dua fungsi. Yes, dua fungsi. I like that. Dua fungsi. I must learn this one. All right. Now, number one, let's see. When we look in the concordance, in the Vine's Greek and Hebrew concordance, we see the meaning of this word paga. Kalau kita lihat di dalam concordance dan ada di dalam Ibrani dan di dalam Yunani, kita melihat kata paga ini artinya. So the first one is to collide with. It's like, if you see my hands, it's like crash. It's like two cars that come together and have a head-on collision. It means to collide, to come against. Jadi yang pertama terjemahan dari kata paga ini seperti bertabrakan dengan. Jadi kalau lihat dua tangan Bu Suset tadi, jadi paga itu seperti ada dua sisi yang bertabrakan. So the first part of paga means we virtually collide with the forces of darkness. We rise up against them, although Jesus has already won the victory. Jadi artian pertama dari kata paga ini adalah kita bertentangan atau kita menghadapi kekuatan lain. Walaupun sebenarnya Yesus telah menang. Won the victory, it's done, it's finished on the cross. Yesus telah menang dan telah selesai apa yang dia lakukan di atas kayu salib. But when we start taking authority in the name of Jesus, it's the power of Jesus Christ that once again rise up and take that authority that Christ has won on the cross. Tetapi yang dimaksudkan dengan kata paga ini adalah sesuatu yang sekali lagi bangkit melalui umatnya untuk mengambil otoritas yang telah
dikerjakan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Or it's like you would take a hammer and a nail and you drive in that nail into a plank. That's strong action. That's this word paga. Jadi arti kata paga ini adalah seperti kita mengambil satu palu dan menghantam dengan keras paku untuk bisa masuk ke dalam papan yang keras. Dengan upaya seperti itu, itulah yang dimaksud dengan kata paga. Ada upaya keras seperti itu. Now, you know, I come from Africa. Saudara tahu saya datang dari asalnya dari Yes, Afrika yes, I Selatan. am German, but I grew up in Africa. Saya memang berkebangsaan Jerman, tetapi saya lahir dan bertumbuh di Afrika Selatan. Now there we saw the lions, and when the lion grabbed its prey, it jumps on top of it and bite in the neck, and then that animal dies. This is the same word paga. It means to crouch upon, like a lion would jump on its prey. Jadi karena saya hidup di Afrika Selatan, saya sering melihat banyak singa di sana. Jadi kalau kita melihat singa menangkap beruang, berusaha untuk menaklukkan beruannya, dengan segala upaya dia melompat di atas buruannya, dan dia di atas mangsanya itu dia berupaya untuk menaklukkan dan dia berupaya untuk menerkam sampai buruannya itu tidak bisa berdaya lagi. Sama So seperti that's the one pengertian side kata of paga. paga. That's only the one side. Tapi itu satu sisi dari pengertian apa yang menjadi definisi dari kata paga itu sendiri. Yeah, this is this strong prayer. You know, sometimes it might be loud. Sometimes our whole body might be involved in that prayer. It's strong. It's rising up. It's not how loud we pray, but how we take authority from our spirit. Jadi kata paga yang dimaksud ini dihubungkan dengan doa ini adalah satu kata yang kuat. Bukan soal betapa kerasnya kita berdoa, tetapi betapa upaya yang dari dalam dengan otoritas di dalam doa itu sendiri. Now, let's look at the other side of the word paga. Sekarang mari kita lihat sisi lain dari kata paga, pengertian Yeah, dari kata remember, paga. paga is the foundation word. Ingat, paga adalah kata yang menjadi dasar dari It's like a sword that has two sides cutting, the one side this way, and now let's look at the other side. Jadi seperti pedang bermata dua. Jadi kita sudah lihat satu sisi, nah sekarang kita lihat sisi lainnya dari kata paga yang menjadi dasar dari maksud doa syafaat ini. And the Strong's Concordance give it to us very clear. Dan konkordans dengan pengertian yang lebih kuat memberikan kepada kita pemahaman yang lebih jelas. It calls it to invade. In other words, like water that start running. And you know, water find its way everywhere. That's the kind of prayer and intercession. We invade, we take the land, we possess. Jadi bentuk doa di dalam doa syafaat yang dimaksud ini adalah artian lain dari kata paga ini adalah menginvasi seperti satu arus yang deras yang berusaha untuk mencari jalannya dengan dorongan yang kuat. Kira-kira seperti itulah gambaran kata paga dihubungkan dengan cara kita bersyafaat. Now, paga prayer, remember the other side was strong prayer, but this kind of prayer is when you pray, it's like the Holy Spirit takes that and like water and he fills every need. Jadi di satu sisi paga itu dimaksudkan berdoa dengan kuat, tetapi di satu sisi seperti aliran air yang berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan, berusaha memenuhi semua celah, aliran air itu berusaha untuk menutupi semua celah. Begitu juga dengan artian lain dari kata paga, seperti aliran Roh Kudus yang berusaha untuk memenuhi semua yang dibutuhkan. Now, the second part of that word is to come in between, means to find where there is like a gap, to find, to fill in a gap. Dan pengertian kedua dari kata ini adalah untuk menengahi atau berdiri di celah atau untuk memasuki satu celah, satu antara. Yeah, and so the last part of the explanation is to be a peacemaker. Paga also means to be a peacemaker. Isn't that a wonderful word? Dan bagian terakhir penjelasan dari kata paga ini dalam kamus Strong tadi adalah menjadi pendamai atau peacemaker. Bukankah itu satu kata yang sangat bagus, sangat luar biasa? So, luar biasa. So now let's see. Strong prayer is this warfare prayer, normally loud, aggressive warfare, rising up, taking authority. That's one part of paga. Jadi satu sisi dari paga adalah doa yang kuat. Jadi seperti doa peperangan. Jadi itu adalah satu sisi yang kuat dari kata paga.
Now, the other side is this gentle prayer, sometimes crying, sometimes even being quiet, just being gentle before the Lord. That's the other side of Bhagavad. And beloveds, the one is as important as the other. Dan di sisi lain adalah doa yang lembut, doa yang lebih lembut. Tetapi kedua-duanya sama pentingnya. That's the authority prayer of Paga, or this repent, weeping, coming before the Lord, pleading. That's the other side. And the one is as much part of the plan of God as the other. Jadi di satu sisi doa dengan otoritas yang begitu kuat, tetapi di satu sisi Paga juga itu berarti doa seperti pertobatan, doa yang lembut menghampiri Tuhan. Tetapi kedua-duanya adalah kehendak Tuhan. Kedua-duanya adalah penting di mata Tuhan. Even sometimes just being quiet is from the Holy Spirit. Bahkan kadang-kadang kita dalam saat teduh itu juga bisa berasal dari Roh Now, Kudus. all right, meaning's over. Let's come to the effect and the power of the intercessor. Jadi pengertiannya sudah selesai. Sekarang kita melihat dampak-dampak dan kekuatan kuasa dari doa syafaat. Now, for those that has just joined us, welcome, welcome. Untuk saudara yang baru saja bergabung, selamat bergabung. So now we're going to talk about the effect of the power of the intercessor. Sekarang kita akan berbicara tentang dampak atau kekuatan atau kuasa dari doa syafaat. And because I told you that from now on, every Thursday night, this program is going to be for free. Next time, I'm going to talk to you about the partnership of the Holy Spirit in prayer. Oh, that's exciting. Jadi sejak saya sudah sampaikan bahwa ini akan diadakan setiap hari Kamis malam dan ini tidak berbiaya dalam bentuk pengajaran ini. Berikutnya saya akan mengajarkan atau membawakan satu pengajaran tentang hubungan atau partnership dengan Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Luar biasa, but that's next time. Let's go back Tapi to itu this teaching nanti. right now. Mari kita kembali lagi kepada pengajaran kita malam hari ini. We must understand what true intercession is. Beloveds, true intercession is not just praying for this and praying for grandma and praying for the children and praying for Oma and praying for Opa. No. Kita perlu mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan berdoa syafaat. Berdoa syafaat tidak hanya berdoa untuk ini, untuk itu, berdoa yang manis untuk Oma, untuk Opa. Bukan hal seperti itu saja. That is, you can do general prayer. But true intercession that the Bible talks about has a very strong meaning. Jadi yang disebutkan tadi doa yang manis untuk ini dan itu adalah doa umum. Tetapi doa syafaat yang sejati adalah, Now I want you to understand, it is like a wall on both sides that is broken down and you step into that gap. You became the filler of the wall. jadi kira-kira bentuknya seperti ada dua tembok yang sudah mulai retak atau sudah mulai runtuh dan saudara berdiri di celah di antara dua tembok untuk mengisi kekosongan di situ untuk mempertahankan kedua tembok itu. So let's look at the word of God and open your Bible please with me in Ezekiel chapter 22 and verse 30. Everybody knows that verse very well. Please excuse me. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Yeskiel pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-30. So it says, so I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found none. Yeskiel 22 ayatnya yang ke-30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. In Jesus' name, listen very carefully now. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara dengarkan dengan baik. God can find many people who pray to him, and I think most of God's people pray to him every day, I hope. Tuhan bisa menemukan banyak orang yang berdoa kepadanya, dan saya yakin setiap hari orang-orangnya Tuhan berdoa kepadanya, dan saya harap begitu. Tetapi saudara, but to come on this level of prayer, God cannot find many, that's why he's looking for them.
Tetapi kalau kita berbicara tentang tingkatan doa seperti yang kita bahas malam hari ini, berdoa syafaat, Tuhan tidak bisa menemukan banyak orang yang berdoa dalam tingkatan seperti itu. Itu sebabnya Tuhan mencari orang-orang seperti ini. Yeah. Why? Mengapa? Why can God not find many like this? Mengapa Tuhan tidak bisa menemukan banyak orang yang berdoa dalam tingkatan seperti ini? Because the people that does this level of prayer has to be totally unselfish. It's not about their blessing, their money, their family, what they can get. This is them giving their time and energy and power to pray for the land. Karena orang-orang yang berdoa dalam tingkatan seperti ini harus orang yang sungguh-sungguh tidak mementingkan dirinya sendiri. Orang-orang yang harus berpikir tentang tanahnya, tentang negerinya, dan bersyafaat, dan tidak tentang apa yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi orang-orang seperti ini yang dicari oleh Tuhan. It means they have to be totally unselfish. It's not about anything that they can get, but what they can give. Jadi bukan apa yang diharapkan untuk diterima atau menjadi keuntungan dari orang-orang ini, tetapi satu sikap apa yang bisa mereka lakukan, apa yang bisa mereka berikan. Now, wait. We see in the Bible, God look for true worshiper. God is seeking those who worship Him in spirit and truth, tells the book of John us. Kita juga lihat di dalam kitab Yohanes, di sana dikatakan, Bapa mencari penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Yeah, the book of Luke tells us that Jesus came to seek and to save the lost. Di dalam kitab Lukas dikatakan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Second Chronicles tells us that the eyes of the Lord go to and fro to see through whom He can make Himself strong. Di dalam kitab 2 Tawarik juga di sana dikatakan mata Tuhan menjelajah, mencari-cari di seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang kepada mereka Dia mau menyatakan dirinya kuat. So we see God look for true worshipers. Jadi kita lihat di sini Bapa Tuhan mencari penyembah yang benar. God look for those that doesn't know Him, the lost. Tuhan juga mencari orang-orang yang belum mengenal Dia atau orang-orang terhilang. God look for those through whom He can show Himself strong. Dan Tuhan juga mencari orang-orang yang melalui mereka Dia mau menyatakan kekuatannya. But now God is looking to find somebody whom can stand before Him on behalf of the land so that He would bless the land and not destroy. Wow, what a responsibility. Tetapi pada malam hari ini kita sedang membahas Tuhan yang mencari itu. Saat ini Dia juga mencari orang-orang yang berdoa syafaat yang bisa berdiri atas nama tanah itu. Atas nama tanah di mana mereka berdiri. Supaya Tuhan memberkati tanah itu dan supaya Tuhan tidak memusnahkan tanah itu. Now I want you to understand how that works. It works like a spiritual wall. Saya mau saudara memahami apa yang dimaksudkan di sini. Jadi seperti ada tembok secara roh. Yeah, so it's touching this side of the wall. Jadi ada satu sisi tembok, jadi kita menyentuh atau menahan tembok yang di satu sisi itu. You fill the gap. Dan kita berdiri di celahnya, kita menutupi kekosongan itu. So you stand before God on behalf of the people of the land. Jadi kita berdiri di hadapan Tuhan atas nama negeri atau atas nama tanah kita. Touching God, worship, intimacy, intercession, praying for the land and the people. Menyentuh, menjamah Tuhan di satu sisi atas nama tanah atau atas nama negeri, di dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam syafaat untuk orang-orang. But it's not just that. Tetapi bukan hanya itu saja. You are the gap. You fill the gap. Saudara memenuhi celahnya. Saudara mengisi kekosongannya. It's the two-way function. Jadi ada fungsi dua arah. It's before God for the land and then to speak on behalf of God to the land in prayer, in declaration, in praying the word. It is a touching this side and touching this side. Jadi ini berbicara tentang kita menyentuh kedua sisi. Yang pertama kita menghadap Tuhan atas nama negeri, atas nama tanah kita, membawa pergumulan dan doa kita di hadapan Tuhan.
memperjuangkan umat Tuhan di hadapan Tuhan. Tapi di satu sisi, kita menjamah sisi yang lainnya. Atas nama Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan apa yang dikatakan Tuhan untuk negeri kita, untuk tanah kita. Yeah. So, and this is what people need to understand what intercession is about. Dan ini yang kita orang-orang perlu mengerti apa yang dimaksud dengan berdoa syafaat. Many people, oh, Sister Suzette, I pray. Yes, it's not just about praying. It's about standing, going like almost like presenting your case before God. Jadi mungkin ada orang yang bilang, iya Bu Suset, tapi saya berdoa. Iya, saudara berdoa, tapi ini bukan hanya sekedar berdoa yang biasa, tetapi ini seperti mempresentasikan kasus atau permasalahan kita di hadapan Tuhan. It's too strong, Ibu Suset. I cannot do that. That's not humble. You are wrong. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, oh Bu Suset itu terlalu kuat, saya nggak bisa melakukan itu tidak rendah hati kan seperti itu. Tidak, saudara keliru. We are walking in there not because we are powerful or smart. We are walking in there because of the blood of Jesus that made the way so that we can go boldly into the presence of God according to Hebrew chapter 10. Kita berdiri di posisi itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita jago, tetapi kita berdiri di situ sesuai dengan Ibrani pasal 10. Itu karena darah Kristus yang membasuh kita dan melayakkan kita, dan Dia mau kita melakukan hal itu. Hallelujah for the blood. Haleluya, terpujilah Tuhan untuk darah Yesus. Thank you, Jesus, you made the way. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang membuatkan kami jalan untuk itu. Thank you, Father, that it's not about my power and because if I'm good or not good, it is because of the blood of Jesus that I can come and present the land. Terima kasih Bapa, karena ini bukan soal kekuatan saya atau kebaikan saya atau mungkin kejelekan saya juga, tetapi ini adalah tentang darah Yesus yang telah membasuh dan melayakkan kita supaya kita bisa berdiri untuk tanah atau negeri kita. Come on, shout hallelujah. Mari serukan haleluya. Ya, patuar api-api haleluya. Haleluya, semangat. Oh, saudara-saudara, listen. You must look what the Bible says. The Bible doesn't say, I only look for the pastor, the teacher, the prophet, the evangelist. No. Saudara harus lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang berdoa syafaat. Alkitab tidak berkata, aku mencari pendeta, penginjil, gembala, guru. Tidak seperti itu yang dikatakan di dalam Alkitab. It also does not say, I only look for the intercessors, those that say they are intercessors. No. Dan juga di Alkitab tidak dikatakan bahwa aku hanya mencari para pendoa syafaat. Saudara-saudara sebagai pendoa syafaat, bukan seperti itu juga yang dikatakan. It doesn't say you have to be perfect. It doesn't say you have to be powerful. It doesn't say how long you have to serve Jesus. The Bible says, I look for somebody, and here it actually means with the right heart. Tidak dimaksudkan di sini kita harus jadi sempurna atau menjadi seorang yang jago berdoa, tapi di sini yang dicari Tuhan adalah orang yang dalam pengertian sebenarnya adalah dengan sikap hati yang benar. It doesn't say you have to be perfect. It doesn't say you have to have a degree. It doesn't say you have to be an intercessor. It doesn't say you have to be a housewife or a banker or a preacher or a nothing. God looked for a person, not for the credential, but the heart. Tuhan tidak mencari orang dengan titel, orang yang profesional, seorang bankir, atau seorang dengan profesi tertentu. Tetapi yang dicari Tuhan ini adalah sikap hati seorang yang mau berdiri di celah itu. Now, let's see what that means. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan hal itu. It means to come before the Lord on behalf of the land, saudara. Through intercession, this scripture is only used for the land. It means we bring the land before God. Artinya pendoa syafaat yang sejati berdiri untuk negeri, berdiri untuk tanah. Artinya kita membawa di hadapan Tuhan urusan tanah ini atau urusan negeri. We worship God. Kita menyembah Tuhan. Lord, what is on your heart? Help me to pray for Indonesia. Help me to pray for Malaysia. Help me to pray for... How do you want me? Lord, what is on your heart? I bring this land before you because you asked for somebody. Here I am. Jadi kita berdiri di hadapan Tuhan dan berkata di hadapan Tuhan, Tuhan apa yang ada dalam hati Tuhan untuk saya berdoa, untuk Indonesia, untuk Malaysia. Ini aku berdiri di hadapan membawa negeri ini.
It doesn't matter which land you are talking about. This scripture is purely to do with the land. It does not have to do with general intercession for our needs. Jadi ayat yang kita baca tadi mengenai doa syafaat ini adalah sesuatu yang berurusan dengan kita berdiri untuk negeri atau untuk tanah kita, bukan soal kebutuhan umum kita yang kita biasa buat dalam doa kita sehari-hari. Listen what it says. Dengarkan apa yang dikatakan di sini. God has to judge sin. God has to, because God is righteous. Tuhan harus menghakimi dosa karena Tuhan adalah benar dan suci. Jadi dia harus menghakimi dosa. But God is a God of mercy. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah dan belas kasihan. So he doesn't want to judge. He doesn't just want to destroy. That will come at the end time. Jadi Tuhan tidak hanya mau menghancurkan atau menghakimi, itu akan terjadi pada akhir dari segalanya. But God says, I look for one who would build a wall of righteousness. Tetapi Tuhan berkata di sini, aku mencari orang yang mau membangun tembok kebenaran. That guard the land. Would make a wall before me, to stand in the gap before me on behalf of the land. Or another translation says to guard, to protect the land. Yang artinya adalah untuk berdiri di hadapan Tuhan dan melindungi atau berdiri atas nama tanah itu untuk melindungi tanah atau negeri itu. Now many people ask me, oh, Ibu Suzette, is this COVID-19 God's judgment on the nations? Banyak orang yang bertanya kepada saya, oh Bu Suset, apakah masalah pandemi COVID-19 ini adalah penghakiman Tuhan untuk bangsa-bangsa? Is God judging us? Apakah Tuhan sedang menghakimi kami? You know, I'm very careful to say when God judge and when God doesn't judge. Saudara, sebaiknya kita hati-hati mengatakan pada waktu mana Tuhan menghakimi atau pada waktu mana Tuhan tidak menghakimi. Be careful. Hati-hati. We don't know God's heart. Kita tidak tahu hatinya Tuhan. I will not say that God judge or not judge. None of my business. I'm not God. Saya tidak bisa mengatakan yang mana penghakiman Tuhan dan yang mana bukan penghakiman Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan itu karena saya bukan Tuhan. But one thing is for sure. Tetapi satu hal yang adalah pasti, God got many people to return more to Him. Tuhan mendapati banyak orang yang akhirnya berbalik, bertobat dan berbalik kepadanya. And many more people are worshiping God. Nations start worshiping God. Dan banyak orang lainnya mulai menyembah Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa mulai datang dan menyembah Tuhan. People start showing love and care, like for one another and for people that are suffering and that are hungry. Tuh, orang-orang mulai menunjukkan kasih dan kepedulian satu dengan lain kepada orang-orang yang sedang susah atau sedang kelaparan. Orang-orang mulai menunjukkan kasih dan perhatiannya. Now, I'm not ready to say that this is God's judgment, but I'm ready to say that God is using this thing for His glory. That I can say. Saya tidak siap untuk mengatakan bahwa yang sedang terjadi ini adalah penghakiman Tuhan, tetapi yang saya bisa katakan adalah Tuhan sedang menggunakan situasi ini untuk tujuannya, untuk kemuliaannya juga. Because suddenly everything stopped. Karena secara tiba-tiba hampir semuanya terhenti. There's no soccer, there's no entertainment, there's no shopping, there's nothing. And suddenly God gets people's attention and they also start showing love to one another. Yes, the church in action. Jadi kok tiba-tiba tidak ada lagi sepak bola yang heboh terjadi, tidak lagi ada entertainment, dan orang-orang tiba-tiba mulai mencari Tuhan. Ya, Tuhan sedang menempatkan aksi di dalam situasi ini. And suddenly, I have the highest respect for churches. I have the highest respect for our pastor and our leaders. I have the highest respect for our gatherings. But suddenly, we cannot just look at the gatherings. We have to look at the Lord. He is the one. He is the power. He is the atmosphere. He is the church. He is the head. Saya sangat menghormati pendeta dan gembala dengan pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi pada saat-saat ini yang sedang terjadi adalah Tuhan adalah kepala gereja. Tuhan sedang mengembalikan fokusnya kepada Dia yang adalah kepala. Same for us. Sama juga dengan kita. Yeah, sama-sama. Why? Because now I cannot come to Indonesia as I would like to. No flights, no possibility. So I come this way to come and teach you. Praise the Lord. I am blessed.
Karena saat ini saya tidak bisa datang di Indonesia untuk mengadakan satu pengajaran dengan saudara karena tidak ada penerbangan, ada pembatasan sini sana. Tetapi puji Tuhan saya bisa datang dengan cara seperti ini untuk datang kepada saudara dan membawakan berkat buat saudara, memberkati saudara. And the blessing is, it's the Spirit of the Lord that touch you, not me. So as I bring the teaching, the Spirit of the Lord is affecting you and touching you right where you are with the Spirit of revelation. Dan hal yang luar biasa adalah bukan saya yang menjamah saudara, tetapi Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang menjamah saudara dimanapun saudara berada. Saudara dijamah dan dilawat Tuhan dengan roh pewahyuan. Saya berkhotbah di sini, tapi Tuhan yang menjamah saudara di tempat di mana saudara berada. You know, it reminds me of many, many years ago when I was still a young missionary. Saudara, ini mengingatkan kepada saya waktu bertahun-tahun lalu, pada waktu saya masih seorang muda dalam satu pelayanan sebagai misionaris. My spiritual leader at that time, Pastor Reinhard Bonke, that's now already in heaven. Jadi pemimpin rohani saya pada waktu itu, Pak Reinhard Bonke, almarhum yang sudah bersama dengan Bapa di sorga. He was preaching. Pada waktu itu beliau sedang berkhotbah. And I could see he really struggled somehow to preach. You know, ask any speaker, any preacher, they will tell you they've got some days that's really not so easy. Dan saya bisa melihat pada waktu itu beliau sedang bergumul untuk bisa berkhotbah. Saudara bisa tanya para pengkhotbah, pendeta, mereka bisa mengatakan kepada saudara, kadang-kadang memang ada situasi seperti itu, sulit untuk berkhotbah. And so I could see he struggled. So I sat there on the front row because I was part of the team, and I just start praying for him. I start praying in the Spirit. I just close my eyes and I just start really praying for him. Jadi waktu saya melihat beliau sedang bergumul, untuk berkhotbah, saya berdiri di depan dan mulai berdoa di dalam roh, mulai berdoa untuk Pak Reinhard yang sedang berkhotbah. And suddenly the Lord opened my eyes in the Spirit and I saw a wall built from my body like a wall, a straight wall. Dan tiba-tiba waktu saya sedang berdoa, saya melihat di dalam roh seperti terbangun satu tembok dari tubuh saya, dan Pak Reinhard Bonke ada berdiri sedang berkhotbah. Seperti ada satu tembok saya lihat. And on the one side, I saw how these demons were attacking, but they could not pass the wall. They could not go over the wall. Jadi ada satu seperti tembok yang terbangun. Di satu sisi saya melihat ada seperti setan-setan yang berusaha untuk menyerang, tetapi mereka tidak bisa melewati tembok tersebut. And on the other side, I saw Pastor Reinhard Bonke, and then bam, it was gone. The vision was gone. Dan di satu sisi saya melihat Pak Reinhard Bonke, tapi kok tiba-tiba dia menghilang. So I didn't tell anybody about it. I just kept quiet. I was so shocked, so surprised. I didn't know what to do with it. Saya tidak menceritakan kepada siapapun karena saya terkejut dan saya tidak tahu bagaimana berurusan dengan hal itu pada masa itu. So I kept quiet. Jadi saya tetap diam-diam saja. And then that night when we were sitting at the table after the meeting and having dinner, dan pada malam itu, pada waktu kami sedang duduk bersama untuk menikmati makan malam kami bersama, Pastor Reinhard Bonke said something most amazing. Pak Reinhard Bonke pada malam itu menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa. He said, for 3 days I had such a migraine headache I could almost not concentrate at all. Jadi Pak Reinhard Bonke mengatakan bahwa selama 3 hari Pak Reinhard Bonke mengalami seperti migrain, sakit kepala migrain, dan seperti tidak bisa berkonsentrasi. He says, tonight I could almost not preach at all. I had such a blinding headache. Dan pada malam ini, kata Pak Reinhard Bonke waktu itu, saya hampir saja tidak bisa berkhotbah karena ada sakit kepala yang begitu mengganggu. He said, and suddenly it just broke. Dan beliau bilang, tetapi tiba-tiba sakit kepala itu menghilang. My ears picked up like antennas. Jadi mendengar cerita dari Pak Reinhard Bonke itu, saya tahu apa yang terjadi. Jadi tiba-tiba kuping saya mulai lebih seperti antena yang mendengarkan lebih hati-hati. I said, excuse me, Pastor Bonke, what did you say? Saya bilang, Pak Reinhard Bonke, mohon maaf, apa yang baru saja Bapak sampaikan? I said, at what place of the sermon did that headache break, that headache? Saya bertanya kepada beliau, di bagian mana pada waktu Bapak berkhotbah dan tiba-tiba sakit kepala itu hilang?
It was the exact moment I saw the wall. Jadi terjadinya itu waktu Pak Rehat Bongke merasakan sakit kepala dan tiba-tiba hilang sakit kepalanya itu tepat waktunya pada saat saya melihat tembok itu. Wow! Wow. I suddenly learned what Ezekiel 22:30 meant. Jadi tiba-tiba saya melihat apa yang dimaksudkan di dalam Yehezkiel 22 ayat 30 tadi. A wall being built, and people, when you pray, that's why we learn to pray through meetings, because we build spiritual walls where the enemy can't attack with. Jadi pada waktu kita berdoa, kita seperti sedang membangun satu tembok secara rohani, sehingga iblis tidak bisa melewati untuk menyerang. And you walk into God's presence, God's righteousness, because of the blood, not because of what we have done or who we are, but because of the blood of Jesus. We are the righteousness of God. Dan saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan bukan karena kekuatan atau kebaikan atau kehebatan kita, tetapi hanya karena darah Yesus yang melayakkan kita. That's the wonderful thing. Itu adalah hal yang luar biasa. It doesn't matter if you're a man or a woman. Tidak peduli apakah saudara pria atau saudara wanita. It doesn't matter if you're old or young. Tidak peduli apakah saudara umurnya sudah tua atau masih muda. With respect, but it doesn't matter if you are a gembala or if you are an intercessor or if you are a teacher. Dengan segala hormat juga tidak peduli apakah saudara adalah seorang pendeta, gembala, atau seorang guru, atau seorang pendoa syafaat. Because this level of prayer has nothing to do with the credential. This level of prayer has to do with the heart. Jadi tingkatan doa seperti ini tidak ada urusan dengan tingkat atau level kita, posisi status kita atau gelar kita, tetapi berurusan dengan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Aduh, I must cepat sekali. Okay, let me quickly tell you some more. Jadi biar saya menyampaikan beberapa hal lagi kepada saudara. We come into God's presence with worship. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan penyembahan. We are standing before the Lord and we present our nation. Kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita membawa atau mempresentasikan negeri kita di hadapannya. Our government, our city, our nation. It's about the nation. Pemerintah kita, kota kita, atau negara kita. Jadi sesuatu yang kita bawa di hadapan Tuhan bukan hanya hal pribadi kita. And then we turn around and now we touch the other side of the wall. Dan setelah itu kita berbalik dan di satu sisi kita menyentuh bagian lain dari temboknya. And now we start speaking. Dan sekarang kita mulai berbicara. I'm so excited. Next week I'm going to teach you what to speak and how to find out what to speak. But we start speaking, we start declaring, we start saying what God tells us to say over the land. Dan kita mulai memperkatakan, kita mulai berdoa dengan memperkatakan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang ada dalam isi hati Tuhan dan Tuhan katakan tentang negeri atau tentang tanah itu. Minggu depan saya akan mengajarkan kepada saudara hal-hal apa saja yang kita bisa perkatakan di dalam doa-doa itu. You are the voice. Saudara adalah suaranya Tuhan. I am the voice. Saya adalah suaranya Tuhan. We speak into the wilderness and into the problems of our land. Kita memperkatakan kepada padang gurun atau kepada permasalahan-permasalahan yang ada di negeri atau di tanah kita. Isaiah chapter 40 says, we are a voice in the wilderness and we command every mountain of pride to come down and every valley of inferiority to be lifted up. Kita di dalam kitab Yesaya dikatakan seperti suara yang berseru-seru di padang belantara, dan kita memperkatakan setiap gunung-gunung, setiap bukit-bukit untuk diratakan dan setiap lembah-lembah untuk ditimbun. We speak to those crooked places in Jesus' name. All these crooked things that's going on, we call you into the light, and in Jesus' name we expose it. You, my brothers and my sisters, you are the voice of the Holy Spirit speaking it out. Saudara adalah suara dari Roh Kudus untuk memperkatakan sesuatu. Saudara adalah suara yang memperkatakan kepada jalan yang berliku-liku, yang berbelok-belok itu untuk diluruskan. Saudara yang memperkatakan supaya ada hal-hal yang tersembunyi disingkapkan atau dibukakan supaya diurus. Saudara adalah suara dari Roh Kudus.
Ibu Suzette, what if I'm wrong? Bu Suset, bagaimana kalau saya salah? Don't worry, God is bigger than that. Jangan khawatir, jangan takut, Tuhan lebih besar dari yang saudara pikir. That's why I pray scripture, because the word of God cannot go wrong. It cannot come back without results. But we come to that later. Itu sebabnya saya memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan, demikian firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. And sometimes we are praying instantly and it's done. And sometimes we continue until the job is done. Dan kadang-kadang kita berdoa dan secara instan, secara tiba-tiba selesai atau Tuhan memberi jawab. Tapi kadang-kadang kita berdoa secara terus-menerus baru setelah itu tuntas. And then we see actually that in Galatians chapter 4 verse 19. Kita juga bisa melihat itu di dalam kitab Galatia pasalnya keempat, ayatnya yang ke-19. And here we see that Paul says that he is praying in labor until Christ is formed in them. It's a process. It's the intercession for a process. Jadi di sini dikatakan di dalam Galatia 9 ayat 19 adalah satu proses. Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi ada satu doa yang berproses. What if I feel nothing, Ibu Suzette? Bu Suset, bagaimana kalau saya berdoa dan saya tidak merasakan apa-apa? I like this question. Saya suka dengan pertanyaan seperti itu. Because many people think that has to be a lot of emotion and crying and screaming. No, it doesn't have to be. It's by the Spirit and not just by ourselves. Kadang-kadang orang berpikir, orang harus berdoa seperti beremosi, menangis. Tapi saudara, sebenarnya bukan seperti itu. Bukan lewat emosi kita, tetapi lewat apa yang Tuhan taruhkan di dalam kita. Melalui roh Tuhan kita berdoa. Sometimes it is crying. Yang kadang-kadang memang bentuknya seperti kita menangis. Sometimes it is loud. Dan kadang-kadang kita berdoa dengan keras. Sometimes it is emotion. Dan kadang-kadang juga kita berdoa dengan emosi. But not all the time. Tetapi tidak selalu seperti itu. Remember, it is a two-rail action, a train that walks on two rails. Jadi ingat prinsipnya seperti kereta yang bisa bergerak dengan dua rel yang sometimes it's quiet. Kadang-kadang mungkin secara lembut, secara Sometimes teduh. It's gentle. Kadang-kadang secara teduh. Sometimes it's weeping. Kadang-kadang kita meratap. Yeah, remember paga. Ingat yang dimaksud dengan kata paga tadi, ada dua artian. God is a God of balance. Tuhan adalah Tuhan yang bergerak dengan keseimbangan. And this I want to say with great love to my people. Dan ini saya mau sampaikan dengan kasih yang besar kepada saudara-saudaraku. Many times people feel that the only time they really pray is when they have emotion and they pray high and they shake and they roll. Kadang-kadang orang berpikir waktu mereka berdoa dengan ada keterlibatan emosi dan juga bergoncang-goncang dan seperti itu. Not necessarily. Tidak harus selalu seperti itu. Sometimes quiet. Kadang-kadang dengan lembut atau dengan teduh. Sometimes loud. Kadang-kadang memang dengan keras. Touching one side of the wall, standing before God on behalf of the land. Berdiri di hadapan Tuhan atas nama negeri atau atas nama tanah. And sometimes speaking to the land on the behalf of God. Dan kadang-kadang kita memperkatakan sesuatu kepada negeri atas nama Tuhan. Now, in Numbers 16:47, we're not going to read it. I'm just giving you some scriptures. Di dalam kitab Bilangan 16 ayat 47 sampai ayatnya ke-48, kita tidak akan membaca ini bersama-sama. Or even in Exodus chapter 32 verse 9 to 11, we see where God used somebody to stop life and death. Di situ nanti saudara bisa membaca di sana bagaimana Tuhan memakai seseorang untuk urusan hidup dan mati. I will still come later in the sessions, remember, for those latecomers that logged in late. Saya masih akan datang kembali pada bagian akhir dari sesi ini untuk Bapak Ibu Saudara yang baru saja bergabung.
in the other Thursday nights, I will start teaching you step by step. Dalam Kamis-Kamis selanjutnya saya akan mulai mengajar dalam program ini tahapan demi tahapan. Raja Wali Terbang will be every Thursday night. Jadi program Raja Wali Terbang akan ditayangkan setiap Kamis malam. Please write there into the chat where you are from. Please give us your contact numbers so that we can contact you and tell you what subjects we are dealing with. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara berkontribusi menulis di chat yang ada. Jadi dari mana Bapak Ibu Saudara menyaksikan dan subjek apa saja yang mungkin Bapak Ibu Saudara menjadi perhatian Bapak Ibu Saudara. But you know, I witnessed something like this real quick. I'm almost coming to an end. Saya sebentar lagi akan mengakhiri, tapi saya telah menyaksikan dengan mata saya sendiri. Because we will keep this program very much into just 1 hour. Kita akan mempertahankan untuk program ini dijalankan tepat hanya 1 jam saja. I witnessed something like this scripture in now, but why do you have to help me to say it right? In Palau? Saya telah menyaksikan sendiri apa yang dimaksudkan oleh ayat firman Tuhan ini di Palu, Sulawesi Tengah. Oh, Palu. 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 Okay. So I saw there a clinic, a medical clinic, and above it, it says, God is great in this place. Saya melihat sendiri di sana waktu saya pergi ke Palu, ada satu klinik. Dan di bagian atas dari gedung klinik tersebut tertulis satu tulisan yang dipahat di situ, Tuhan Maha Besar di tempat ini. Yeah, in that area, it's not always so easy for Christianity. Dan saudara tahu di area yang kita bicarakan ini bukan hal yang mudah untuk kekristenan. And then they had the earthquake. Dan saudara kita tahu bersama Palu mengalami satu bencana gempa yang luar biasa. And the tsunami. Dan juga terjadi tsunami. And the terrible thing that happened there is also the earth also starts swallowing like a wave, starts swallowing the houses like a rolling, how can I get, like an alligator swallowing houses and people. Dan hal yang mengerikan lainnya juga adalah terjadinya likuifaksi atau satu gelombang seperti tsunami tanah yang bergelombang dan menelan semua yang ada di permukaan tanah itu, rumah-rumah termasuk ke dalam gelombang likuifaksi tersebut. And for 2 kilometers, this likuifaksi was coming, this destruction, and it stopped against the wall of that clinic. Dan gelombang likuifaksi yang terjadi itu sepanjang 2 kilometer bergulung-gulung menelan semua rumah yang di atasnya dan tertimbun masuk ke dalam tanah dan berhenti. Gelombang likuifaksi ini berhenti tepat di depan klinik tadi. To me, it was a physical explanation of this scripture. And when we interviewed him afterwards, I said, it was Zed. Here we really pray and worship. Hallelujah. Jadi menurut saya ini adalah satu kesaksian secara fisik yang kita bisa lihat apa yang dimaksudkan dalam ayat yang kita baca ini. Kami akhirnya mendengar kesaksian dari orang-orang yang hidup di klinik tersebut. Mereka mengatakan memang sungguh di tempat itu ada mesbah doa. To me, that clinic stood between the destruction of death and the life of the rest of the community. Dan menurut saya, keberadaan klinik itu menentukan kehancuran yang terjadi, yang mendatangkan kematian, dan keberadaan klinik itu menentukan karena gelombang yang memusnahkan itu berhenti tepat di samping klinik itu dan menentukan banyak orang yang akhirnya terselamatkan, yang juga ada di area sisi lain dari klinik tersebut. So, in closing, jadi Bapak Ibu Saudara sebagai penutup, intercession flows out of a relationship with God. Doa syafaat itu akan mengalir dari hubungan pribadi dengan Tuhan. It's not just a prayer meeting where we are praying for certain needs and tick off the list. No. Jadi doa syafaat itu bukan hanya ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan doa di mana kita di situ mendoakan pokok-pokok doa yang sudah dicantumkan di sana. It's not just switching on a light bulb, on off, on off. No. The Holy Spirit, stir your spirit with the heart of God for the land.
Jadi berdoa syafaat itu bukan seperti kita mati pasang lampu, matikan lagi, pasang lampu, matikan lagi. Tetapi berdoa syafaat adalah Roh Kudus secara terus-menerus menggerakkan dengan hasratnya di dalam saudara untuk berdoa, untuk meratap, dan untuk berdiri bagi negeri atau bagi tanah kita. Intercession is a lifestyle. Dan doa syafaat itu adalah sebuah gaya hidup. It is joining Jesus, next week's teaching, but we are joining Jesus and the Holy Spirit before the throne of the Father, interceding on behalf of the land. Jadi kita berdoa, bergabung atau menggabungkan diri kita bersama dengan Yesus, bersyafaat di hadapan Bapa untuk negeri, untuk tanah, untuk umat. It does not depend on how long we pray, how many hours we pray, how loud, how soft we pray. It has nothing to do with that. Tidak tergantung kepada berapa kuat kita berdoa, berapa kencang, betapa keras, betapa lama, berapa jam kita berdoa. Tidak ada urusan dengan hal-hal seperti itu. It is coming before God. Tapi adalah waktu kita datang di hadapan Tuhan. To be a channel before the Lord. Untuk menjadi satu channel di hadapan Tuhan atau saluran di hadapan Tuhan. With a humble heart. Dengan kerendahan hati. But in worship before God, tetapi di dalam penyembahan di hadapan Tuhan, to present our case for the land, untuk membawa pergumulan dan permasalahan kita mengenai negeri di hadapan Tuhan, and then to be a channel, dan kemudian menjadi sarana, just like electricity, sama seperti aliran arus listrik. You plug in the cable into the sockets. Saudara waktu mencolokkan kabel di soketnya, but then the bulb shines somewhere else. Di sisi lain pada waktu saudara mencolokkan kabel, bola lampunya menyala. You are not the electricity. Saudara bukanlah aliran arus listrik itu sendiri. You are the cable. Saudara adalah kabelnya. The Holy Spirit is the electricity. Dan Roh Kuduslah yang adalah aliran arus yang menyalakan lampu itu. Oh, we come before God boldly. Oh, kita datang ke hadapan Tuhan dengan keberanian. And the outwork of the Word of God is the light bulb. Dan dampak atau apa yang dihasilkan oleh pekerjaan Tuhan tadi atau aliran arus listrik yang digambarkan adalah Roh Kudus itu membuat satu lampu itu menyala. Now God look for a man. Jadi Tuhan mencari orang-orang. Or God look for a woman. Atau Tuhan mencari orang-orang pria dan wanita. You don't have to be perfect. Saudara tidak harus sempurna. It doesn't matter who you are. Tidak peduli siapapun saudara. Has God found you? Apakah Tuhan telah menemukan saudara? The Bible says God look for a man. Has he found? Has he found you? Di Alkitab dikatakan Tuhan mencari orang-orang. Apakah Tuhan sudah menemukan siapa yang dia cari? Apakah Tuhan sudah menemukan saudara? Here I am, Lord. Ini aku Tuhan. You have found me. Engkau telah mendapatkan aku. I am not perfect. Aku tidak sempurna. I am not powerful. Aku tidak berkekuatan penuh. But I come in your blood. Tetapi aku datang di dalam darah-Mu. And I come with a covenant that Jesus has paid for. Dan aku datang dengan perjanjian yang telah dibayar, dilunasi oleh Yesus sendiri. And I fill a gap. Dan saya memenuhi celah ini, saya memasuki celah ini. Here I am, Lord. Use me. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Can you say the same? Apakah saudara bisa mengatakan hal yang sama kepada Bapa? Has he found a heart that's willing? Apakah Tuhan bisa menemukan hati yang rela? Then let me pray for you right now. Dan biarlah saya berdoa untuk saudara sekarang. Please stretch out your hand to the screen. Mari arahkan tangan saudara yang mau berdoa ke arah layar. Father, in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama Yesus. Let a spirit of intercession come upon them. Biarlah roh syafaat turun ke atas saudara-saudaraku ini. I feel the anointing here. Stir them up.
Biarlah Engkau Tuhan yang menggerakkan mereka. Fan a flame, that altar of prayer where the flame has gone down. Tuhan, saya berdoa untuk nyala api yang sudah mulai surut. Lord, stir afresh the passion of Jesus in their hearts. Tuhan, Kau bakar kembali dengan hasrat yang segar di dalam hati mereka. Lord, that you can say, I have found a man and I have found a woman who is willing to stand before me to fill a gap. Dan Tuhan, biarlah Engkau boleh menemukan pria dan wanita yang rela untuk berdiri di celah itu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Flow, Holy Spirit. Mengalirlah ya Roh Kudus. Touch them with your fire. Jamalah mereka dengan api yang daripadamu. Change their lives today. Biarlah Engkau ubahkan hidup mereka hari ini. In the name of the Father. Di dalam nama Bapa and the Son dan Anak, Putra and the Holy Spirit. dan Roh Kudus. Amen. Amin. And amen. Amin. At the end of this, right now, you will start seeing some of my teachings coming up. Saat ini saudara mungkin sudah mulai melihat di layar catatan khotbah saya sudah ditampilkan di sana. This is a free course. Jadi ini adalah pengajaran atau satu kursus yang tidak berbiaya. This is the prayer school. Dan ini adalah sekolah doa. If the Lord laid on your heart to bless the Love Papua Center financially, we are very thankful, but this is not what this course is about. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk memberkati pelayanan Yayasan Cinta Papua atau Love Papua Center, puji Tuhan, tetapi ini bukan dimaksudkan untuk hal tersebut. Thank you for being a blessing to other people as well. Terima kasih Bapak Ibu Saudara juga sudah menjadi berkat untuk orang lain. Use this opportunity of COVID-19 to be a blessing to others. Gunakanlah kesempatan yang ada pada masa-masa pandemi COVID-19 ini untuk saudara bisa menjadi berkat untuk orang lain. This is a Kairos moment, don't miss it. Ini adalah satu Kairos, satu waktu Tuhan, dan jangan kehilangan Kairos ini. Next week, we are talking about the relationship of the Holy Spirit and intercession. Minggu depan kita akan berbicara tentang hubungan pribadi dengan Roh Kudus dan syafaat. Thank you for those that joined. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung. Thank you to my team. Terima kasih untuk tim kami. Thank you, Lord. You found people who has a heart who's prepared. Terima kasih Bapak, Engkau telah menemukan orang-orang yang punya hati untuk mempersiapkan segala sesuatunya. You can look at it again on our Facebook page. Saudara bisa melihat kembali di dalam Facebook kami. And please remember, people already ask, why don't you do it over YouTube, Ibu? We are just waiting for our bandwidth in Manokwari to become stronger, and then we will do both platforms. Banyak orang yang sudah bertanya-tanya juga mengapa tidak ditayangkan lewat YouTube juga, tidak di live stream lewat YouTube. Kami sedang mengembangkan bandwidth kami di Manokwari dan belakangan nanti akan menyusul. Kami akan menayangkan juga lewat Facebook dan YouTube. This is me. Jadi ini dari saya. Hugging you. Memeluk saudara. Sending you a distant hug. Mengirimkan kepada saudara pelukan dari jarak jauh. Remember to let your friends know about next week. Ingat untuk menyampaikan kepada teman-teman, rekan-rekan saudara untuk program minggu yang akan datang. And God bless you. Dan Tuhan memberkati saudara. Bye for now. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye for now.